Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh lagi berantakan banget dan rasanya kayak semuanya udah mau kiamat? Nah, tenang dulu. Di sini kita bakal bahas gimana caranya momen-momen paling kacau dalam hidup kita itu justru bisa jadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan penting karena saya yakin kita semua pernah ngerasain ini. Kenapa ya reaksi pertama kita pas kena masalah besar itu selalu berasa final banget, seolah-olah hancur lebur? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jujur aja ya, nggak ada satu orang pun yang suka sama perubahan negatif. Kena PHK, putus cinta yang bikin nyesek, atau kondisi keuangan yang tiba-tiba anjlok, semua itu awalnya emang berasa kayak neraka. Seolah-olah dunia runtuh dan kita ketimpa reruntuhannya. Dan perasaan itu wajar banget kok. Sekarang kita coba gali lebih dalam. Kenapa sih kita bisa ngerasain hal ini separah itu? Ternyata ada alasan biologis dan psikologis di balik reaksi kita yang super kuat terhadap kekacauan. Dan ngertiin ini adalah langkah pertama buat ngatasinnya. Ada satu konsep psikologis yang keren banget. Namanya pertumbuhan pasca trauma. Coba deh ingat-ingat krisis besar kayak pandemi COVID-19 atau krisis finansial 2008. Banyak yang ngira itu akhir dunia kan? Tapi ternyata, kehancuran itu sering banget jadi awal dari pertumbuhan besar. Justru dari sana lahir miliarder-miliarder baru, dan pasar saham malah pulih berkali-kali lipat. Coba bayangin kayak gini, kalau mau ngebentuk otot, kita harus angkat beban yang cukup berat sampai serat-serat otot kita rusak sedikit. Nah, masalah dalam hidup itu fungsinya persis kayak gitu. Jadi, masalah yang lebih besar itu bukan berarti hidup makin berat, tapi artinya kamu yang jadi makin kuat buat ngangkat beban itu. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin poinnya. Sama kayak anak kecil yang jatuh dan luka pas belajar jalan, masalah dan luka dalam hidup kita itu sebenarnya bukti kalau kita lagi tumbuh, lagi belajar, dan lagi jadi lebih dewasa. Ternyata, secara biologis, kita itu emang diprogram buat takut sama perubahan. Di otak kita ada bagian namanya amigdala. Ini tuh kayak sistem alarm jadul warisan nenek moyang kita. Tiap kali ada sesuatu yang nggak biasa atau di luar rutinitas, alarm ini langsung bunyi, ngasih sinyal, awas, bahaya. Nggak cuma itu, dari sisi psikologis ada juga yang namanya aversi kerugian. Ini tuh bias otak di mana rasa sakit karena kehilangan sesuatu, rasanya jauh lebih dahsyat daripada rasa senang pas kita dapat sesuatu dengan nilai yang sama. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget. Misalnya portofolio investasi kamu naik 10%, ya senang tapi biasa aja kan. Tapi, coba kalau turun 10%, wah rasanya jauh lebih sakit dan bikin stres. Nah, inilah kenapa secara alami kita lebih cenderung main aman dan takut rugi daripada berani cari untung. Tahu soal jebakan psikologis ini adalah langkah pertama. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita keluar dari situ? Jadi, gimana dong cara kita ngelawan rasa takut bawaan ini? Kuncinya cuma satu, geser pola pikir kita. Kita harus secara sadar pindah dari mentalitas korban ke mentalitas seorang penyintas. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Mentalitas korban itu nggak cuma nanya kenapa harus gue, tapi juga ngebuat kita kejebak dalam keluhan dan ngerasa nggak berdaya. Sebaliknya, mentalitas penyintas itu nerima kenyataan. Oke, ini kejadian, dan langsung fokus buat ngambil alih kendali dengan nanya, sekarang apa yang bisa gue lakuin? Dan inilah inti dari pola pikir seorang penyintas. Ini tuh kayak deklarasi pribadi kita, bahwa selama kita masih punya kemampuan dasar buat hidup, kita punya kekuatan buat ngubah situasi apapun jadi sebuah kesempatan. Ini soal merebut kembali kendali atas hidup kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Gimana caranya? Yuk kita lihat 4 alat praktis yang bisa langsung kamu pakai buat mulai ngubah kekacauan jadi peluang. Ini dia peta jalannya. Pertama, kita ubah cara kita memandang masalah itu sendiri. Kedua, kita fokusin energi kita cuma ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Ketiga, kita ambil tindakan nyata, sekecil apapun itu, buat ngebangun momentum. Dan terakhir, kita akan sadar betapa pentingnya membangun support system. Langkah pertama, kita harus aktif ngubah rasa takut jadi rasa penasaran. Ketakutan itu seringnya cuma ada di kepala kita loh. Kayak kita lagi di ruangan gelap, kita takut, sampai kita nyalain lampu buat lihat apa sih yang sebenarnya ada di sana. Jadi, latih diri kamu buat nanya, kira-kira pelajaran atau peluang apa ya yang ada di situasi ini? Berikutnya, ini penting banget. Fokusin energi kamu ke hal yang bisa kamu kontrol. Ini kunci supaya kamu ngerasa berdaya lagi. Kamu nggak bisa ngontrol badai PHK karena AI, tapi kamu bisa belajar soal AI. Kamu nggak bisa ngontrol harga pasar, tapi kamu bisa ngontrol anggaran dan caramu berinvestasi. Fokus sama lingkaran kendali kamu, karena disitulah kekuatanmu berada. Nah, kutipan ini benar-benar nonjok.
Tapi bener, ini pengingat kuat buat nggak takut jadi beda atau inovatif pas lagi ngambil tindakan. Seringkali yang nahan kita itu bukan masalahnya, tapi rasa takut sama omongan orang. Ingat, omongan mereka nggak bayarin tagihan kamu. Jadi jangan kasih mereka kendali atas hidup kamu. Langkah ketiga, bertindak. Sekarang juga. Jangan nunggu kondisi sempurna yang nggak akan pernah datang. Mulai aja dengan langkah-langkah super kecil, atau sebut aja tantangan mikro, buat ngakalin otak kita yang takut perubahan. Pengen nulis buku? Ya udah, tulis 1 paragraf aja hari ini. Tujuannya bukan buat langsung sempurna, tapi buat ngebangun momentum dan buktiin ke diri sendiri kalau kamu bisa maju. Pepatah ini pas banget buat ngebawa kita ke langkah terakhir yang krusial. Mungkin kalau mau cepat, kita bisa lari sendiri. Tapi kalau mau bertahan lama dan sampai tujuan yang jauh, kita butuh bantuan orang lain. Serius deh, nggak ada orang yang bisa sukses sendirian. Manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Justru pas kita lagi kena musibah, kita jadi sadar betapa pentingnya orang lain. Jadi carilah komunitas, jangan ragu buat kolaborasi, dan bangun support system kamu. Ini bukan tanda kelemahan loh, ini justru strategi buat jadi kuat dalam jangka panjang. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung nih. Intinya, setiap akhir itu sebenarnya adalah awal dari babak yang baru. Kekacauan yang lagi kamu hadapin sekarang, itu bukan akhir dari segalanya. Anggap aja itu titik start buat peluang baru kamu. Dan ingat ini ya, ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Seringkali, ide bisnis terbaik atau lompatan pribadi terbesar itu justru datang dari rasa frustrasi atau gelisah kita sendiri. Kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang susah atau kurang, kemungkinan besar orang lain juga ngerasain hal yang sama. Nah, disitulah peluang kamu buat menciptakan solusi. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Coba deh, lihat lagi kekacauan kamu sekarang, bukan sebagai masalah, tapi sebagai teka-teki. Kira-kira, peluang gede apa yang lagi nunggu buat kamu temuin di dalamnya?